Halo Bukitors, bagaimana kabarnya? Gimana, masih sedih dan merasa sial dengan hidup Anda saat ini? Ups, jangan pesan keranda dulu ya. Karena kali ini kita akan membahas sebuah film yang mengisahkan betapa sedih, pedih, dan menderita para tawanan perang Jerman di tangan pasukan Denmark pada Perang Dunia II, di mana mereka prajurit Jerman yang masih anak-anak remaja ini dipaksa untuk menyapu bersih 45 ranjau yang masih tertanam di pesisir pantai barat Denmark. Tanpa pengalaman yang cukup, perlakuan yang secara tidak manusiawi, serta menahan lelah, lapar, dan dahaga, mampukah mereka bertahan? Dan inilah Land of Mine. Kisah diawali dengan memperlihatkan puluhan tawanan perang di Denmark, di mana mereka ini sedang dipantau oleh seorang sersan bernama Carl yang saat itu ia tak sengaja melihat salah satu tawanan memegang bendera Denmark. Ia yang tak terima bendera negaranya dipegang musuh pun langsung menghajar tawanan tersebut habis-habisan hingga babak bunyak, sehingga bisa kita ketahui betapa si Carl ini jijik dan benci kepada para tawanan Jerman ini. Puas menghajar tawanan tersebut, Carl pun mendatangi sebuah pantai di mana di situ ia akan menandai wilayah-wilayah yang masih dipenuhi ranjau yang nantinya akan dibersihkan oleh tawanan Jerman. Scene pun berpindah ke suatu tempat di mana para tawanan Jerman ini dikumpulkan. Di sini kita diperkenalkan oleh seorang kapten angkatan bersenjata Denmark yang bernama Ebbe Jensen. Sekaligus dialah yang akan memberi pelatihan penjinakan ranjau kepada para tawanan muda itu. Dalam pelatihan yang singkat itu, mereka diajarkan menjinakkan ranjau dengan menggunakan ranjau yang khusus untuk praktek sehingga tidak akan meledak. Namun pada akhirnya tetap saja mereka harus dites menjinakkan ranjau sungguhan. Dan disinilah ketegangan yang sesungguhnya mulai dirasakan, di mana mereka satu persatu masuk ke ruangan khusus yang dirancang untuk tes penjinakan ranjau sungguhan. Yang sedikit saja melakukan kesalahan tanpa basa-basi, ranjau akan meledak. Dalam ketegangan itu, mereka pun satu persatu berhasil menonaktifkan ranjau tersebut. Namun ada satu anak yang entah mungkin kurang berhati-hati atau terjadi kesalahan teknik sehingga setelah melalui tes terakhir, mereka pun dikirim langsung tepatnya di pesisir pantai barat Denmark, yang di situ mereka disambut dingin oleh Sersan Carl, di mana sudah kita ketahui bahwa Carl ini sangat-sangat membenci tawanan Jerman sehingga sudah bisa ditebak bagaimana nasib para tawanan ini nantinya. Beberapa saat kemudian mereka pun langsung dibawa ke lokasi di mana ranjau-ranjau itu dipasang. Di sana mereka dijanjikan bahwa apabila dalam 3 bulan mereka berhasil membersihkan 45 ranjau yang ada di lokasi tersebut, maka mereka akan bebas dan dipulangkan ke negara mereka, yaitu Jerman. Pencarian ranjau pun mulai dilakukan tanpa menggunakan alat apapun seperti alat logam detektor atau lainnya. Mereka hanya menggunakan tangan dan sebuah tongkat kecil dengan cara ditusuk-tusuk. Di situ Sebastian adalah orang yang paling pertama menemukan ranjau tersebut. Kehati-hatian pun sangat-sangat diperlukan dalam proses penonaktifan ranjau ini, karena kesalahan sekecil apapun itu maka si ranjau tidak akan berkompromi terlebih dahulu jika akan meledak. Bukan hanya Sebastian, beberapa saat kemudian yang lain pun menemukan ranjau tersebut. Singkat cerita, setelah 6 jam bekerja, mereka pun diperbolehkan untuk istirahat dan ditempatkan di sebuah pondok kecil. Terjadi sedikit percakapan di mana Wilhelm sangat optimis bahwa mereka semua akan baik-baik saja dan akan segera pulang setelah pekerjaan mereka selesai dan bisa melakukan apapun di negaranya. Namun perkataan tersebut dibantah langsung oleh Helmut, di mana ia menyadarkan teman-temannya bahwa masa depan hanyalah ilusi belaka. Apa yang orang-orang Denmark itu janjikan hanyalah kebohongan. Keesokan harinya mereka kembali bekerja. Ternyata mereka tidak diberi makan bahkan sampai 2 hari lamanya. Ludwig yang merasa tidak kuat pun meminta Sebastian sebagai orang yang mereka andalkan untuk berbicara ke Sersan Carl bahwa betapa sangat sulit bekerja dengan perut yang kosong. Sebastian pun memberanikan diri untuk berbicara kepada Carl bahwa mereka semua kelaparan. Namun betapa teganya si Carl ketika ia berkata kepada anak yang kelaparan ini bahwa ia sama sekali tidak peduli. Bahkan meski anak-anak ini mati pun ia tidak akan pernah peduli. Akhirnya lagi-lagi mereka pun harus tidur dengan perut kelaparan. Namun di situ Helmut yang merasa tidak tahan lagi pun mencoba membobol dinding dan keluar untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan.
Keesokan harinya mereka pun kembali bekerja, namun mau bagaimanapun manusia tetaplah manusia yang sangat membutuhkan asupan dan makan. Sehingga di situ salah satu dari mereka yaitu Earl, saudara kembarnya si Werner, mengalami demam dan memohon izin untuk setidaknya diberi 1 jam untuk beristirahat. Namun lagi-lagi Carl tidak peduli dan bahkan dengan keras ia menyuruh mereka untuk tetap terus bekerja. Akhirnya karena tidak kuat lagi, Els pun hanya bisa terbaring lemas memperhatikan saudaranya bekerja. Di samping itu ternyata bukan hanya Els yang sakit, di sini Wilhelm juga mengalami hal yang sama, bahkan sampai muntah-muntah. Sebastian yang melihat pun merasa khawatir dan mencoba menghampirinya. Namun tiba-tiba Wilhelm! ranjau pun meledak membuat Wilhelm terpental dan betapa mengerikannya ketika ia melihat kedua tangannya yang sudah terputus dan tidak berbentuk lagi. Terdengar teriakan dari luar, Carl pun keluar dan memberikan obat penghilang rasa sakit atau morfin dan segera meminta pusat untuk membawa Wilhelm ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, Carl pun dibuat bingung tak kala ia melihat semua anak-anak itu jatuh sakit. Yang di situ Helmut mengakui bahwa dirinya telah mencuri makanan ternak dan membagikan ke teman-temannya yang sangat kelaparan, sehingga mereka semua jatuh sakit keracunan dan hanya Sebastian yang tidak sakit, satu-satunya orang yang tidak kebagian memakan makanan ternak itu. Sersan Carl dan Sebastian pun mencoba mendatangi warga, yaitu seorang ibu dengan 1 anak, meminta sesuatu yang bisa dimakan untuk anak-anak yang sakit itu. Namun sama halnya ibu itu juga sangat-sangat membenci orang Jerman, sehingga Sersan Carl dan Sebastian pun tidak mendapat apa-apa. Kemudian anak-anak sakit itu dibawa ke laut dan disuruh meminum air laut agar bisa memuntahkan dan mengeluarkan semua racun dari makanan ternak yang ada di perut mereka. Keesokan harinya, Carl mendatangi kantor pusat di mana Wilhelm dirawat di sana untuk melihat keadaannya. Namun suster mengatakan bahwa Wilhelm telah meninggal kemarin. Sepulangnya dari sana, Carl menyempatkan membawa sedikit makanan untuk anak-anak itu. Sesampainya ia langsung melempar makanan tersebut layaknya memberi makan binatang dan membangunkan anak-anak itu. Anak-anak yang sudah beberapa hari belum makan itu pun segera memasak dan membagikan makanan yang sedikit itu. Belum selesai makan, Carl pun datang dan menyuruh mereka untuk berbaris. Di situ ia berbohong dengan mengatakan bahwa Wilhelm selamat dan akan segera dipulangkan setelah sehat. Anak-anak itu pun tampak senang mendengarnya, namun Carl mengatakan bahwa karena anggota berkurang, maka jam kerja akan ditambah. Beberapa saat kemudian mereka pun kembali bekerja dan telah berhasil mengumpulkan sekitar 44 ranjau anti-tank dan 16 ranjau anti-infanteri. Singkat cerita, hari pun sore mereka pun kembali ke pondok untuk beristirahat di sana. Layaknya anak-anak normal pada umumnya, kita akan melihat ketika anak seusia mereka memang butuh bermain, butuh hiburan, apalagi makanan dan kasih sayang. Malam harinya, Carl yang sedang tertidur pun terbangun oleh kegaduhan yang terjadi di luar yang ternyata itu adalah Kapten Abby dan anak buahnya. Mengacau mengganggu para anak-anak tawanan itu dengan mengencingi dan menganiaya anak-anak itu. Yang ternyata itu adalah bentuk ketidaksukaan Abby yang sempat melihat Sersan Carl membawakan makanan untuk anak-anak ini tempo hari. Keesokan harinya, seperti biasa mereka melanjutkan pekerjaan. Namun satu hal yang mencengangkan pun terjadi tak kala Sebastian melihat bahwa ada ranjau yang dipasang dengan 2 pemicu. Ia pun segera meneriaki teman-temannya bahwa ada 2 pemicu dalam satu ranjau. Namun karena terlalu jauh, Werner yang tak mendengar pun tiba-tiba ya, ranjau pun meledak dan tak menyisakan. Els, saudaranya yang terkejut panik pun berlari ke arah ledakan itu dan mencari-cari Werner yang sudah di alam baka. Els kemudian dibawa ke pondok. Di situ ia terus memanggil-manggil nama saudaranya itu. Kemudian Carl pun mencoba menenangkannya dengan menyuntikkan obat penenang. Hari demi hari bersama anak-anak itu, Carl pun mulai merasa kasihan dan iba atas hal-hal yang telah terjadi. Dia sadar bahwa tawanan ini hanyalah anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan tidak seharusnya ada di medan perang. Melihat Sebastian yang sedang duduk sedih di pinggir pantai, Carl pun mencoba mendekatinya dan menghiburnya sehingga mulailah di situ terjadi hubungan yang baik antara mereka.
Keesokan harinya saat Sersan Carl pergi ke kantor pusat, ia pun menyempatkan diri untuk mengambil makanan dengan jumlah yang cukup banyak untuk anak-anak itu agar tidak lagi kelaparan. Bukan hanya itu, ia juga berusaha menjalin kedekatan bersama anak-anak itu dengan mengadakan hari libur dan bermain bola di pinggir pantai. Ketika sedang asik bermain bola, di situ mereka kedatangan dua anggota baru sebagai pengganti Werner dan Wilhelm yang kemudian mereka pun ikut bergabung bermain bola. Namun sungguh sayang, kehangatan itu harus berakhir sekejap saja ketika anjing sang sersan mati terkena ledakan ranjau yang seharusnya sudah disapu bersih. Sersan Carl pun marah besar dan sangat menyesal karena telah bersikap baik sehingga ia menyuruh Ludwig untuk berlaku seperti anjingnya yang mati dengan mengambil bola yang ia lempar menggunakan mulut. Tak kuat melihat hal itu, teman-temannya pun berusaha menghentikan Carl, namun Carl malah makin marah dan tanpa peduli nyawa anak-anak itu, Carl kemudian menyuruh mereka berbaris bergandengan dan berjalan di area pantai untuk memastikan bahwa lokasi tersebut memang benar-benar sudah aman dari ranjau. Singkat cerita, setelahnya mereka di pondok, Helmut yang merasa sudah sangat tidak tahan lagi pun mencoba kabur dengan mengatakan bahwa tidak akan pernah ada kebebasan. Semua janji yang diucapkan Sersan Carl hanyalah kebohongan. Namun Sebastian tetap optimis bahwa apa yang dikatakan Carl adalah benar, bahwa mereka akan dipulangkan setelah pekerjaan selesai. Helmut yang tetap ingin kabur pun terpaksa harus ditahan dan diikat demi kebaikannya dan yang lainnya. Tak lama kemudian, saat mereka semua tertidur, datanglah ibu-ibu yang tempo hari kepanikan meminta tolong untuk menyelamatkan anaknya yang bernama Elizabeth yang entah bagaimana bisa bermain sampai ke lokasi yang masih dipenuhi ranjau. Di situ, Carl yang melihat pondok tiba-tiba sepi hanya menemukan Els yang masih berputus asa dengan kepergian saudaranya. Kemudian Carl pun menyusul ke pantai. Setelah tiba di pantai, Carl sudah melihat Sebastian dan satu temannya dengan cepat membersihkan jalur dari ranjau. Namun tiba-tiba datanglah Ernst yang entah apa yang ada di pikirannya. Tanpa takut ia pun masuk ke lokasi itu dan berjalan santai mendekati gadis kecil ini dan menemaninya sampai Sebastian berhasil datang. Namun setelah gadis kecil itu berhasil diselamatkan, Els yang merasa hidupnya telah kosong tanpa saudaranya pun tidak lagi ingin kembali dan memilih mengakhiri hidupnya dengan menginjak ranjau. Setelahnya, Carl pun kembali merasa iba dengan kejadian tersebut. Ia mendekati Sebastian untuk menguatkannya. Ya. Keesokan harinya, 4 dari mereka kembali bekerja mencari ranjau, sedangkan yang lainnya menyusun ranjau yang sudah dijinakkan itu ke dalam truk untuk diangkut. Namun mereka terlalu menyepelekan dan kurang berhati-hati dalam menyusun ranjau yang super sensitif itu sehingga bom pun meledak meluluh lantakan semuanya. Sersan Carl dan 4 anak-anak yang tersisa pun berlari menghampiri ledakan itu. Dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat tak ada sedikit pun yang tersisa dari ledakan itu, melainkan ludes habis tak menyisakan. Setelah pekerjaan selesai dan yang tersisa hanya tinggal 4 orang, Carl pun akhirnya memulangkan mereka. Namun sayang, Abby yang mengetahui itu pun tak terima. Ia memanggil Carl dan melarang untuk mereka dipulangkan, melainkan harus terus menyapu ranjau di area lain sampai ranjau yang ada di Denmark benar-benar habis. Sedangkan Carl menolak. Ia yang telah merasa begitu iba dan kasihan telah berjanji akan memulangkan mereka. Namun wewenang tetap ada di tangan Abby, sehingga tetap saja mereka tidak akan dipulangkan dan malah dikirim ke lokasi lain untuk bergabung dengan tawanan lainnya menyapu ranjau. Di situ bisa dilihat betapa keputusasaan terpampang di keempat wajah anak-anak ini. Pupus sudah harapan mereka dan masa depan hanyalah angan-angan. Carl yang sudah tidak tahan dengan penderitaan anak-anak ini ternyata tak kehabisan ide. Ia pun tetap berusaha memulangkan anak-anak itu lewat orang-orang dalamnya meski entah resiko apa yang akan ia tanggung nanti. Mereka berempat dibawa oleh sebuah truk dan diberhentikan di perbatasan Jerman dan Denmark. Carl pun segera menyuruh mereka pergi tanpa sedikit pun kata perpisahan. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah
Jangan suruh anak-anak berperang. Hiya, hiya, hiya.